Shalom. Sekali lagi saya menyapa Shalom juga untuk yang online. Apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa baik. Puji Tuhan karena hari ini kita semua memperingati pencurahan Roh Kudus, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus terus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga apapun yang kita lakukan kita mau tetap semangat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan mazmur kita pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dalam kasih setia Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua, baik untuk yang onsite dan juga untuk yang online. Tuhan memberkati kita. Demikian mazmur Tuhan. Engkaulah gembala yang agung. Pasanglah telinga, ya engkau mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas parah keruk, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasya. Bangkitlah dengan keperkasaanmu dan datanglah dengan untuk menyelamatkan kami, ya Tuhan, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bercahaya, maka kami akan selamat. Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau murka kepada sekalian umatmu? Engkau memberikan mereka makanan, roti cucuran air mata. Engkau memberikan mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok cercaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuhmu mengolok-olok kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bercahaya atas kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu terus turun atas setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena ada Roh Kudus yang senantiasa ada dalam setiap kami, Tuhan, mendampingi kami, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, Tuhan, pada saat pagi hari ini, Tuhan, kami bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia ini, Tuhan, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah semuanya, Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hormat kemuliaan hanya kami naikkan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap pagi hari ini, Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini, memenuhi setiap kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus.
Allah Maha Tinggi. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita katakan dengan lebih sungguh, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Lebih sungguh lagi katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sama-sama katakan ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyobamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan segenap hati katakan, buka hati untuk Kamu Yesus. Kami membuka setiap hati, buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kuasa terima kasih dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong, menjadi pelindung kami. Jangan dihentikan dalam pengharapan kami hanya kepada
Sungguh kami bersyukur, sungguh kami menaikkan setiap syukur kami hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa buka hati untuk kebutuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami siap Tuhan pada saat pagi hari. Terus Tuhan menyenangkan hati Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Anggur baru tercurah di tempat ini. Urapannya yang baru selalu terjadi setiap hari. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipindahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, menawi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Yuk katakan bahwa hari ini adalah hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipindahkan,
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita mau mendengarkan suara nafiri yang terdengar di setiap seluruh dunia. Dengarkanlah suara nafiri semua umatnya, Raja Tuhan bersatu kini, berangkat tinggi pangginya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, Raja Tuhan bersatu kini, berangkat tinggi pangginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama kanan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu saya sekalian. Luar biasa hari ini. Biarkanlah kiranya kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini yang akan menjadikan suatu rema dalam setiap kehidupan kita. Bersama dengan Roh Kudus yang menjadi urapan baru dalam setiap hati kami, memberkati Pastor Lily Triposa yang akan memberikan kebenaran firman. Biar apa yang disampaikannya melalui lidah bibir hamba-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan pengharapan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Berhembuslah Roh Kudus di Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. katakan urapilah Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. sama-sama. Berhembuslah Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. kami rindu melihat kuasa Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu lawatan, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus-Mu terjadi ketika Roh Kudus-Mu berhembus Bapa. Engkau memulihkan setiap kami, Engkau yang menuntun kami lebih lagi kepada aliran-aliran sungai-Mu yang terus memberikan damai serta kami. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang Engkau yang meniscaya. Terima kasih. Lebih lagi kita mau katakan
curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini. Saya bangkit, kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ini kerinduan kami Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terjadi bagi setiap kami pribadi lepas Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Glory bagi-Mu Apa yang baik Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang suci. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh merayakan pencurahan Roh Kudus. Kami juga mau Tuhan, rindu Tuhan lawatan-Mu. Jadi kami terus Tuhan untuk merindukan dan haus lapar curahan-Mu Tuhan, curahan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati
anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Engkau tahu seberapa anak-anak-Mu merindukan Engkau. Kami gak bisa berdiri sendiri, kami gak bisa berjalan apapun tanpa Roh Kudus. Kamu butuh pertolongan Kamu dan kami butuh pencurahan Roh Kudus atas kami. Karena kami akan melihat mujizat terjadi. Kami akan melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya selas-lasnya Roh Kudus. Jamah hati kami, balut hati kami dengan penuhi dengan urapan baru dari Engkau. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau kami tidak fokus pada Engkau Tuhan. Seringkali keindahan dunia lebih menarik daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk fokus mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segala. Kami rindu kegerakan terjadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi di tempat ini. Kami siap Tuhan mendengarkan pesan-Mu. Kami siap merenungkan dan kami siap melakukannya. Agar kehidupan kami berdampak bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ampuni segala dosa kesalahan kami, khususnya anak-Mu ini. Kuduskan dan layakkan anak-Mu ini. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya dengan kekuatan-Mu Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah dampak dipenuhi dan menerima pencurahan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Belum. Saya bacakan aja ayat 1. Sorry. Bukan salah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi genap 10 hari setelah peristiwa Yesus naik ke surga dan 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi bertepatan dengan perayaan hari ke-50 Pentakosta bangsa Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mempersembahkan hasil semua panen dan ternak mereka bagi Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 17 sampai 18 kita nggak usah buka aja di rumah. Perayaan itu mengharuskan seluruh orang Yahudi dari berbagai tempat untuk berkumpul di Yerusalem. Pada saat itulah penghibur Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebelum Yesus naik ke surga dicurahkan atas para rasul. Itulah sebabnya sampai sekarang peristiwa pencurahan Roh Kudus lebih dikenal dengan sebutan Hari Pentakosta. Roh Kudus mencurahkan kuasa dan urapannya kepada 120 orang yang setia menanti janji Tuhan digenapi. Mereka dengan tekun sehati berdoa bersama-sama di lantai atas sebuah rumah Yerusalem. Dan bersama-sama 120 orang itu semuanya mengalami lawatan dan jaman Roh Kudus. Amin.
Apakah kita juga pada saat ini yang hadir maupun yang online, hari ini juga, saat ini juga kita mendapatkan lawatan dari Roh Kudus. Loh, kok yang aminnya cuma Bapak Ibu Gembala ya? Kalau saya mau. Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang yang mau menerimanya. Yang mau menerimanya ya. Hari Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan di Yerusalem, menjadi titik balik dan membawa dampak bagi para rasul dan juga orang-orang percaya saat itu. Salah seorang dari mereka adalah Petrus. Kita tahu sebelum Roh Kudus melawat, mencurahkan rohnya kepada Petrus, dia seorang yang ragu-ragu, takut, bahkan sebagai pengecut. Bahkan dia berani menyangkal Yesus 3 kali, bukan? Tetapi setelah Petrus mengalami lawatan Roh Kudus, dia berani, dia mencintai Tuhan secara totalitas. Dia berani menghadapi kelompok orang-orang yang menolak Yesus. Dia tidak takut lagi, dia tidak menghindar lagi, dia bukan seorang pengecut lagi, tetapi dia seorang pemberani, bahkan menderita untuk Yesus. Semuanya karena imannya kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat setelah mendengar kesaksian khotbah dari Petrus, banyak orang mengalami pertobatan karena kuasa daripada Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberanikan diri, memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan jumlah mereka bertambah banyak. Kegerakan rohani terjadi, jemaat mula-mula benar-benar mengalami kasih mula-mula Tuhan. Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran, bersekutu, bersehati, sepikir untuk berdoa di rumah Tuhan, serta bertambah banyak orang yang diselamatkan. Pentakosta merupakan tonggak sejarah dimulainya suatu era baru, yaitu era di mana Roh Kudus bekerja melalui orang-orang percaya yang kepada Yesus Kristus. Karena Pentakostalah gereja didirikan. Kalau demikian, apa tujuannya pencurahan Roh Kudus? Apa tujuan anak Tuhan Yesus dipenuhi, dilawat Roh Kudus? Kalau kita ingat, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Tuhan memberikan pesan kepada muridnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan punya kuasa lah. Terima kuasa dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kita sehingga kita bersaksi kemanapun. Tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah seorang percaya kepada Yesus memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Inilah era yang sedang kita jalani saat ini. Roh Kudus adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Karena Roh Kudus adalah sumber kuasa. Dia membimbing, menghibur, dan memulihkan. Dan dengan dipenuhi Roh Kudus, orang percaya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengenal kebenaran dan mengalami kasih Kristus. Sehingga seluruh kehidupan kita akan membawa dampak bagi banyak orang. Dan hidup kita ini menjadi punya nilai di mata Tuhan. Dan hidup kita ini menjadi berkat. Dan banyak jiwa yang dimenangkan, dibalikin ke Tuhan dari jalan yang sesat maupun tersesat. Dan akan banyak perkara-perkara perbuatan yang dahsyat, yang ajaib yang dilakukan Roh Kudus melalui kehidupan kita. Kalau kita dilawat dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Sebagai orang percaya, seharusnya menjadikan pengurapan Roh Kudus sebagai bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, panggilan kita
dan pengiringan kita kepada Tuhan. Pengurapan diberikan orang percaya tujuannya bukan untuk dapat berkat ya. Berkat jasmani bukan. Tapi untuk menyatakan kuasa Tuhan pada saat kita menyaksikan kebesaran kasih Yesus dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Tujuannya juga agar kehidupan rohani kita dapat bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan pelayanan kita. Kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pasti akan menimbulkan dampak, akan punya pengaruh di dalam setiap orang percaya. Dan kalau kita sudah mendapat dampak dari pencurahan Roh Kudus, tentunya kehidupan kita juga akan memberi dampak kepada orang lain. Amin. Dan tentunya dampak itu bukan pada cuma sekelompok orang lain, tapi seluruh komunitas kita, gereja kita, dan dimanapun kita berada, dan dimanapun kita bekerja, akan berdampak karena karya Roh Kudus melalui kehidupan kita. Bila kita ingin bersekutu, bila kita ingin persekutuan gereja bertumbuh, berlimpah, dan berdampak, kita harus berani untuk memulai dari diri kita pribadi, lepas pribadi lebih dahulu. Untuk menerima lawatan Roh Kudus dengan penuh. Supaya kuasa banyak terjadi dalam kehidupan kita. Pastikan kita menerima dan mengizinkan Roh Kudus untuk mencurahkan kuasanya, mengurapi, melawat kita, dan memulihkan kehidupan kita pribadi. Karena pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan akan memulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pribadi yang belum pulih akan berdampak melukai dan merusak serta menjadi batu sandungan orang-orang di sekitar kita. Baik keluarga, komunitas kita maupun gereja dan masyarakat. Betapa pentingnya peran Roh Kudus itu bagi orang percaya. Jika kita sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus dicurahkan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menjaga hidup kita dengan kudus. Maka Roh Kudus pasti dicurahkan dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Bagi yang belum menerima baptisan Roh Kudus akan dibaptis, dan yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus akan kembali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Siapa yang rindu untuk kepenuhan Roh Kudus? Amin. Saya juga rindu. Bagaimana kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus bertekun dalam doa bersama-sama. Kisah Para Rasul 1. Nggak usah ditayangkan, dibaca, catat aja. Karena saya banyak ayat-ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan pasal 4 ayat 31 sampai 33. Kita menyadari kita butuh selalu untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang kedua adalah bertobat dan merendahkan diri kita di hadapan Yesus. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, minta dan jangan diam saja. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Dan yang keempat, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 45 sampai 48. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu yang pertama menjaga kekudusan dalam hidup mereka, hidup kita. Dan hidup kita akan berdampak, selalu berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Serta kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Lukas pasal 1, 15 ayat 16. Sebab kalau kita baca Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 16, kita buka Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 16.
Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Amin. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Jadi hidup kita harus kudus, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu tidak mabuk dengan kesenangan dunia. Dunia tidak menarik baginya. Kesukaannya adalah mendengarkan firman Tuhan, berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk menambah firman Tuhan, membahas firman Tuhan, merenungkan, sharing, melakukan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat pasal 47. Dan kesukaannya bersekutu berdoa, ada hubungan intim dengan Tuhan. Orang yang belum bertobat tidak suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi orang yang bertobat sukanya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apa-apa sedikit kalau kita mengalami kegelisahan atau apapun. Ataupun dalam sukacita. Kita pun akan lari. Duduk diam. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga. Orang itu akan selalu merindukan banyak orang. Balik kepada Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Apakah di sini juga merindukan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dikembalikan pada Tuhan? Yang amin dikit. Dan orang itu suka memberi, penuh kasih. Kalau ada orang teman kita yang kekurangan atau butuh uang, kita akan memberi. Atau bukan butuh uang aja, butuh apapun. Butuh nasihat, kita akan memberi nasihat. Sukanya kadang-kadang kalau teman kita terpuruk, karena dosamu. Sukanya mengejas gitu loh, sukanya menghakimin gitu loh. Tapi mari anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengejas, menghakimi. Tapi kita membawa mereka untuk kita perkenalkan bahwa Yesus punya kuasa. Kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaannya, pelindungannya, pemeliharaannya selalu menyertai kita. Amin. Yang kelima, suara kita dan kata-kata kita penuh dengan otoritas dan kuasa dari Roh Kudus. Amin. Sebenarnya saya dari atasnya harus bersaksi, cuma saya ini kelewatan terus. Ini. Berbicara mengenai suara dan kata-kata kita mempunyai otoritas dan kuasa Roh Kudus. Jujur, kalau kita dipenuhi Roh Kudus full, kita ngomong aja, orang yang mendengarkan tuh hatinya akan kena kejamahan. Ada sesuatu yang mereka rasakan. Minggu yang lalu, pada saat pemberkatan nikah di suatu jemaat gereja di daerah Kemayoran, saya diundang karena sepasang pengantin ini sebelum menikah konseling kepada saya dan pemulihan yang luar biasa. Sehingga saya diharuskan datang. Dan saya sudah memberikan waktu untuk datang. Pada saat saya dipanggil untuk mendoakan pasangan ini, saya ngalir aja mendoakan. Dan kata-kata keluar saya, setelah selesai pemberkatan nikah, saya pamit pulang karena saya ada tugas yang harus saya lanjutkan lagi. Jadi saya tidak ikut dalam perayaannya. Saya salamin keluarga dari pengantin laki-laki maupun perempuan. Pada saat saya menyelami salah satu ibu daripada pengantin laki-laki, keluarga pengantin laki-laki, dia mengatakan, Bu Lili, kata-kata ibu yang keluar dari mulut ibu itu kayaknya menusuk saya semuanya, masuk di hati saya semuanya. Saya katakan, itu Roh Kudus, bukan saya, Bu. Itu yang menjamah ibu. Kadang-kadang saya tanpa sadar ngomong, ada orang kata, Bu, ini lo kenapa nih? Saya kok begini, kok saya kan nangis terus aja kena ibu. Nah,
Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, setiap kata-kata kita dan suara kita penuh kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Amin. Dan bukan cuma orang lain, iblis pun mendengar suara kita aja akan gemetar. Takut walaupun kita pelan-pelan loh, contohnya ya. Saya ngomong gak cuma ngomong doang, saya contohnya. Pada saya doakan salah satu anak Tuhan, saya cuma ngomong gini, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan dari Tuhan keluar. Saya nggak tahu reaksi dari Bapak ini, saya nggak tahu. Setelah itu saya selesai kebaktian, saya pulang. Dan kebetulan Bapak ini dibawa ke tempat saya oleh gembalanya karena punya masalah. Dan dia cerita, tahu nggak Bu, saya keturunan dari ini. Sehingga ada sesuatu yang mengikuti saya terus, yang ada dalam diri saya. Oh ya? Kok Roh Kudus gak ngomongnya aku ya, gak ngerti saya. Pokoknya saya cuma ngomong dalam nama Tuhan Yesus kuasa bukan dari engkau keluar. Tahu Bu, ibu ngomong begitu, langsung wus. Hah masa? Kok aku gak lihat di kamu begitu? Oh ibu gak lihat, saya ngerasain. Oh iya. Jadi luar biasa Roh Kudus itu kan. Masih ingat gak cerita di Alkitab di Lukas pasal 1 ayat 41 ketika Elisabeth mendengar salam dari Maria. Elisabeth bukain pintu kan, Maria mau menjenguk Elisabeth. Maria memberi salam kepada Elisabeth, maka melonjaklah bayi dalam rahim Elisabeth. Dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Hanya ngomong loh Maria. Luar biasa kan? Yang keenam, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu berakhir dengan dia gak bisa jawab. Kemenangan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu akan berakhir kemenangan. Jangan cuma kita ngomong menang, tapi gak ngalami kemenangan. Kita harus menang. Dan ada lagi. Penuh dengan ucapan syukur. Menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Menyukakan hati Tuhan. Kalau begitu, ada dampak dipenuhi dan menerima lawatan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, hidup kita diubah secara gratis. Kalau kita lihat para murid terutama, kita lihat Petrus menjadi penakut, jadi pemberani. Dan Petrus akhirnya setelah menerima lawatan Roh Kudus, dia menjadi radikal di dalam Tuhan, berani mati untuk Tuhan. Ini mengingatkan awal saya dipenuhi Roh Kudus. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Kakek nenek saya adalah pendiri gereja Pantai Kosta. Mami saya majelis. Dan guru sekolah minggu dan pemimpin pujian. Ngelatih kur kaum ibu. Tapi kehidupan kekristenan saya, ya begitu aja kayak Kristen duniawi. Tahun bertahun demi tahun, suatu ketika saya diajak adik saya di rumah doa Dora Kansil di Puncak. Saya nggak tahu, ya saya yakin dalam hidup saya ada sesuatu yang belum saya dapat, yang mengisi kekosongan hati saya. Pada saat pujian penyembahan dinyanyikan, karena saya rindu, ada sesuatu yang saya rindukan, ada sesuatu yang kosong di hati di dalam kehidupan saya. Roh Kudus tahu kerinduan anaknya. Model begini nih loh dipakai Tuhan. Saya merasakan yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya menjadi anak Tuhan Yesus. Saya dirawat oleh Roh Kudus. Saya gak bisa berontak, saya gak bisa ngelawan. Sampai Roh Kudus kesel sendiri sama saya. Lihatin saya. Kan banyak kan ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau didoain lawat, terima lawatan. Banyak kan?
Lain kalau yang mau terima, ayo terima. Kalau saya sekarang terima. Saya mau dilawat Tuhan. Saya mau penuh dengan Roh Kudus. Karena di balik pencurahan itu luar biasa. Saya diam, tapi karena saya nggak tahu ya, mungkin saya jaim atau gimana, hati rindu tapi jaim, langsung sama Roh Kudus, nggak dipeluk bergelus-gelus, dibanting saya. Tiba-tiba tuh saya noleh kiri kanan, nggak ada orang yang noleh saya, nggak ada apa, saya dibanting jatuh di lantai. Ya otomatis kalau segitu banyaknya orang tahu satu orang jatuh, ya pasti tertarik semua lihat dong. Wah, saya langsung gulung. Akhirnya saya dibawa oleh staf Dora Kansil di depan. Saya didoain. Ini didoain langsung diterima. Udah. Rambut juga rontok ikut ya. Saya didoakan. Ya saya terima aja. Wong saya nerima kok sekarang. Saya sudah nggak bisa menolak. Nggak bisa. Saya langsung terima. Terus saya suruh kembali lagi, duduk. Ya duduk. Terus abis itu ada pendeta, evangelis dari Malaysia, saya lupa namanya. Ngomong gini, siapa yang mau double porsi? Boro-boro, kalau sekarang saya diomong, siapa mau double porsi? Saya langsung maju, saya angkat tangan gak malu. Saya waktu itu diem aja, duduk. Adik saya ini loh, nakal memang nakal demi kebaikan saya. Hal saya dipukul. Ayo maju lagi, terima lagi kepenuhan Roh Kudus. Diem aja saya, gak mau. Tahu nggak? Nggak mau, saya dijungkir balikin lagi loh. Saya sampai masuk kolong kursi. Semua orang ya heran, bawa lagi ke depan. Wih, udah saya sudah nggak bisa ngerasain malu, jaim udah nggak bisa apa-apa pokoknya. Tahu nggak? Di situ hamba Tuhan mengatakan, dalam nama Tuhan penuh dengan Roh Kudus begini. Wow, saya langsung bilang, betul dia kerjakan nama Bapak Sikiki kan ya Mario Kalaba Yusukiu. Bahasa roh yang nggak pernah saya dapat keluar, nggak bahasa rohnya, bukan itu enggak, langsung tek kayak orang menubuatin gitu. Kepala saya bisa balik 180 derajat. Loh, leher nggak bisa gini aja nggak bisa loh, bisa narik sambil ngomong begitu sama jemaat. Aku dapat coklat. Saya bingung, aku kok bisa begini, nggak bisa berhenti. Setelah selesai kebaktian mulut saya juga ngomong sama orang, keluarnya bukan bahasa Indonesia, bahasa roh. Kok nggak bisa ngomong-ngomong? Tahu nggak? Hamba Tuhan yang mendampingi saya mengatakan, cuma ngomong begini, Bu Lili, jaga baik-baik. Kamu dipenuhi Roh Kudus, jaga baik-baik. Gak ngerti jaga baik-baik itu gimana? Oh namanya gak ngerti, kasihan bukan? Selama hidup dari bayi keluarga Kristen belum ngalami. Tahu nggak? Saya berdoa terus. Sejak awal itu, roh saya menyala-nyala. Saya mau berubah, saya mau dekat dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Dari sejalan itu, Tuhan kirimkan orang-orang membimbing saya. Dan Tuhan membimbing saya mengirimkan orang-orang yang mengerti karya Roh Kudus. Dan bagaimana hidup kekristenan kita di dalam Tuhan. Saya nggak tahu. Adik saya dulu juga nggak tahu. Sekarang ini baru ngerti semuanya setelah kami mengalami zaman Roh Kudus. Bukan dari itu aja. Sejalan dari itu sampai hamba wakil gembala itu bingung dengan saya. Karena saya selalu rindu. Saking rindu lo tiap hari ke gereja. Pulang kantor cari saya pasti ada di gereja. Kerjaannya apa? Doa, pujian, penyembahan, doa keliling. Saya bersyukur didampingi dua orang teman saya yang setia. Dia juga nggak ngerti kok Lili model begini bisa kayak begini. Sejalan dari itu, wakil gembala itu bingung. Bu Lili, Kak saya bilang, Bu kenapa sih mata saya kejam, saya dapat ini burung merpati lewat di mata saya, kenapa? Dibilang, mata Bu Lili sakit. Ya ampun. Saya bilang, mataku nggak sakit masih bisa melihat, nggak apa-apa gini mereka. Baru saya berdoa mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari Roh Kudus penuh. Baru dijelaskan. Setelah itu Tuhan kasih penglihatan. Saya semakin takut sama Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, merindukan Tuhan sampai hari ini. Kemarin ada pertanyaan
dari seorang ibu yang beberapa hari yang lalu saya pemberkatan rumahnya. Ada pertanyaan, kenapa Bu Lili yang sibuk itu kok bisa meluangkan waktu untuk menjawab WA kamu, untuk datang ke tempat kamu dan sebagainya. Saya katakan, diri saya bukan diri saya lagi. Roh Tuhan yang selalu menuntun kehidupan saya. Sesibuk apapun kalau saya mau, kalau Tuhan yang suruh, Roh Kudus gerakan hati saya untuk bergerak, akan saya tinggalkan pekerjaan itu. Karena saya tahu dan pasti Tuhan akan menggenapi janjinya, ya dan amin bagi kehidupan saya. Saya bilang, saya bisa begini karena saya mencintai Tuhan. Dan saya rindu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, dampak yang kedua adalah ada gairah yang besar untuk bersaksi dan menginjil. Jujur, selama saya jadi Kristen, saya nggak punya keinginan untuk nginjil, keinginan bersaksi. Setelah kepenuhan Roh Kudus, dari hari ke hari saya mohon dipenuhi Roh Kudus, meluber-luber. Mulut saya nggak berhenti bersaksi. Mulut saya nggak berhenti ngomongin Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat, Yesus yang hidup. Siapa tahan? Kadang-kadang sudah ngantuk, mulut saya masih ngocos. Dulu saya nggak bisa begitu, boro-boro, nggak bisa ngomong. Tapi Roh Kudus yang merubah semuanya supaya saya bisa bersaksi. Gimana saya bisa bersaksi memberitakan Injil? Saya harus punya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Kalau aku nggak punya pengalaman dengan Roh Kudus, bagaimana bisa menceritakan? Beberapa yang lalu di sebuah rumah, saya cuma ngomong begini sama orang itu waktu saya doakan, tolong Roh Kudus ngomong, jangan kamu melihat ke belakang terus. Kamu ini suka melihat ke belakang terus. Sehingga itulah kamu tidak bisa maju dan itu ketakutan-ketakutan. Ikut Tuhan, kalau kamu percaya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang belakang udah berlalu. Semerah apapun dosamu, Tuhan ampuni jadi putih sebulur domba. Saya bilang begitu. Jangan kamu lihat ke belakang, tapi maju selangkah demi selangkah. Tujuannya apa? Melalui peristiwa, masalah yang kamu hadapi, kamu bisa bersaksi tentang masalahmu. Bagaimana Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bisa berdampak menjadi berkat. Banyak jiwa itu loh balik ke Tuhan. Jangan kamu tahu orang lain menyimpang dari Tuhan, jalannya sesat, meninggalkan Tuhan, kamu bisa tarik kembali. Saya hanya ngomong begitu setelah selesai pemberkatan itu. Ada sesi untuk makan-makan. Dia cerita, Setelah saya pulang, saya dapat WA tentang kesaksian ibu ini. Ibu ini mengatakan pada yang punya rumah, Cik, Ibu Lili kamu cerita ya tentang masalah saya sama Bu Lili? Enggak pernah saya cerita kamu. Enggak pernah, bilang gitu. Kok Ibu Lili tahu semuanya? Terus, berarti hanya kesaksian aja begitu, cerita begitu. Bu Lili bisa ya jamah hatiku. Tuhan pakai Bu Lili mengeluarkan mulutnya nih loh. Untuk jamah. Roh Kudus yang jamah hatiku. Bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus yang ke Buddha. Hanya saya ngomong begitu, jelasin itu. Dia kembali ke Yesus lagi. Luar biasa bukan? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada gairah besar yang untuk memberitakan dan bersaksi kepada banyak orang. Jujur, selain Roh Kudus memberi gairah menyala-nyala dalam hidup kita, Dia juga memberi kuasa kepada kita dalam memberitakan Injil. Ketika
ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, mereka dengan penuh keberanian memberitakan Injil dan tanda-tanda mujizat menyertai mereka, dan 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kalau semua orang yang di sini hadir punya semangat menyala-nyala untuk dipenuhi Roh Kudus, sehingga punya semangat menyala-nyala untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Banyak jiwa akan dimenangkan dan memenuhi tempat ini. Kuncinya satu, mulut kita. Jangan diem. Saya suka ngomong di gereja lain, sukanya sih makan permen terus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, mulut kita nggak akan. Tapi untuk Tuhan. Amin. Apakah dampak ini juga kita rasakan dan kita alami setelah kita dipenuhi Roh Kudus? Apakah semangat penginjilan, semangat kesaksian masih membara di hati kita sampai hari ini? Atau sudah lesu? Masa bodoh, masalahku juga banyak, ngapain gua ngurusin orang lain? Saya katakan masalahmu gak akan selesai kalau kita gak ngurusin orang lain dulu. Saya juga punya masalah. Saya juga punya pergumulan. Tapi Tuhan katakan, jalan dulu. Jalan, bergerak dulu. Baru masalah satu demi satu, Tuhan yang beracara. Teruslah berdoa agar Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita setiap hari. Agar dimanapun kita berada, kita memiliki gairah yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat, dan yang belum kenal Tuhan. Sebagai saksi Kristus, seluruh kehidupan kita harus mencerminkan gaya hidup Yesus, karakter Yesus. Menginjil itu bukan cuma pintar ngomong, untuk mencari kepentingan diri sendiri, cari aman, dan semua dilakukannya untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Bersaksi, menginjil, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Menjadi saksi bukan sekedar berbicara, saya katakan tadi, tetapi kita harus memiliki karakter Kristus, atau paling tidak kita berusaha, sedang dan terus berusaha seperti karakter Kristus. Saya juga sedang dan terus berusaha. Karena yang sempurna hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Semua orang belum sempurna, tidak sempurna. Kesaksian kita harus terus berlangsung terus menerus. Jangan hari ini bersaksi, besok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan lupa bersaksi. Bersaksi terus sampai Yesus datang. Ada lagunya kan, guru anak-anak sekolah minggu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi bersaksi enggak 1-2 kali, terus. Untuk itu alamilah pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, dampak daripada pencurahan kudus adalah suka hal-hal rohani. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita nggak bisa baca ya. Kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami dampaknya besar akan kerohanian daripada para rasul dan jemaat yang percaya pada waktu itu. Itu sebabnya mereka suka hal-hal yang bersifat rohani. Mereka berkumpul di bait Allah untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, dan menerima pengajaran firman dan peduli terhadap sesama. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengalami rasa lapar dan haus akan hal-hal rohani. Kita akan menjadi orang Kristen yang suka beribadah, suka bersekutu, suka berdoa, memuji, menyembah, membaca firman, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman. Dan bertekun, bersatu, sehati sepikir dalam satu kesatuan hati untuk melayani Tuhan. Dan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Semua yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas, tetapi kita harus melakukan dengan hati yang benar-benar penuh sukacita dan tulus. Karena kita
benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tidak hanya memberikan pada orang tertentu. Tuhan tidak memberikan kepada saya saja, tetapi semua orang percaya Tuhan berikan. Siapa yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus? Jika ada orang percaya, jika kita berkata, bagiku sudah cukup kok kalau aku cuma ke gereja setia dan tidak terlibat dalam pelayanan. Dan bagi orang yang sudah pelayanan bisa berkata, mungkin berkata, aku cukup pelayanan saja. Buat apa aku dipenuhi Roh Kudus? Kan Roh Kudus sudah ada pada saat aku bertobat. Sungguh indah dampak yang kita alami ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita lihat Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kita garis bawahi kalimat yang terakhir. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti kepenuhan Roh Kudus tidak terjadi satu kali, bukan? Karena hendaklah kamu penuh dengan roh. Jujur, kalau kita saat ini mendapat kepenuhan Roh Kudus, kalau kita nggak jaga, nggak merindukan terus, kita tuh masih daging loh. Ada masalah, kadang-kadang kita kan nggak mau berdoa kan, marahin Tuhan kan. Doa tuh nggak dijawab. Tadi barusan dalam perjalanan, Bu kasihan loh Bu, ibu ini kecewa gini-gini sama Tuhan. Ya ampun, ikut Tuhan pelayanan udah lama, kok ya masih kecewa dan marah sama Tuhan. Kalau kita nggak dipenuhi sampai meluber, apapun masalah kita akan terluka, kecewa. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan maju. Kita penuh pengharapan pada Yesus karena Dia hidup, Dia punya kuasa untuk memulihkan kita. Cuma kita perlu tekun terus berdoa, bersehati untuk menggempur kuasa iblis. Amin. Itulah sebabnya kita harus terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pada pagi menjelang siang. Pada hari ini juga kita bersyukur kita bisa menikmati dan masih bisa merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Apakah pribadi lepas pribadi ingin dipenuhi Roh Kudus? Seberapa pintu hati kita terbuka, curahan itu akan masuk. Saya minta WL Singer pemusik. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita merindukan lawatan Roh Kudus. Kita rindu kepenuhan Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
Tujamu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, rasakan dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Kita akan mengalami ketenangan bersama dengan Dia. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Bukalah hati selebar-lebarnya untuk curahan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan. Di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati tujuanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Single well aja. Hati tujuanmu berserah. Siapa yang mau dilawat Tuhan? Siapa yang hadirat dipenuhi Allah? Kau ambil alih. Angkat kedua tangan di depan masing-masing. Hidupku di altarmu menyembahmu. Doa masing-masing. Tuhan, aku rindu lawatanmu. Tujuanmu berserah penuh di hadiratmu.
Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Bebaskan roh kita masing-masing. Sing hallelujah to the Lord. Masuk singkat bebas di sini, bebaskan roh masing-masing. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Inamaseyo. Sekanama yung namaseyo. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Biarkan musik menyanyikan pujian ini dengan Bu Lili sendiri menyanyikan pujian ini. Semuanya, yuk kita buka hati lagi, buka hati seluas-luasnya untuk Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Dia akan masuk dalam hati kita. Bapak Ibu, mari kita rindukan Roh Kudus. Rasakan nikmatnya. Lebih lagi kita buka hati. Buka hati.
Sehingga ia lapai, ia lain dosi, ia kan. Ia nak lapai, ia lapai, sehingga Yesus, 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 Yesus. ia na, ia na, ia na, ia na, ia na. Sehingga sayo, sehingga mayo na sayo na. Sehingga mayo na, sehingga mayo na, jemayo sayo. Kita angkat kedua tangan kita. Yutan Kita sehingga mayo Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. sehingga yo mayo Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. sayo. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Yola mayo na, sayo mayo na, mayo na. Layo, 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 sena, layo, layo. Yon mayo, yon na, sena, layo, layo, sena, layo na. Yon na, yon siap kami, yon na, mayo, yon na, layo, deseo. Yon na, yon na, yon na, deseo. Allah, yon na, deseo. Yon na, yon na, yon na. Biar hawa kemuliaan turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar hawa kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar hawa kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Sekali lagi datangkan biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku.
kami juga yang dikerjakan Kau buat menjadi berhasil ya Tuhan. Setiap kami Tuhan mengucap syukur untuk hari kemenangan ini Tuhan. Kami menerima kuasa-Mu Tuhan telah turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih pada hambanya Pastor Lily yang selalu setia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bersama adik dan rekannya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan berikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Biarlah ya Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu itu Tuhan, boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan, membangkitkan semangat kami Tuhan, untuk terus melayani Engkau, bersaksi Tuhan, bahkan Tuhan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau terus Tuhan melawat gereja-Mu tempat ini, memberkati hamba-Mu Tuhan, gembala sidang tempat ini Bapak Pastor Petrus Tuhan bersama Ibu Ana dalam setiap kegiatan apapun yang dikerjakannya Tuhan Kau terus memberkati kehidupannya, berikan kesehatan apapun yang direncanakannya Tuhan, biarlah Engkau yang terus campur tangan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan, Kau akan menyucikan, menguduskan Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan hanya untuk pekerjaan-Mu tempat ini, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan dari GBT Jemaat Kingdom Families of God. Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSC di Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin satu pujian sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat kedua tangan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebab ada tertulis dan Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala firman-Ku. Bangkitlah engkau, hai para lelaki, para suami, para pria. Jika engkau hidup dan engkau tidak hidup dalam kumpulan para pencemooh, dan engkau bisa menjadi kepala rumah tangga, diberkatilah berdirimu, diberkatilah dudukmu, diberkatilah keluarmu, diberkatilah masukmu, maka berkat Tuhan berlimpah-limpah. Apa saja yang kau lakukan, Tuhan menyatakan kau berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan engkau, hai para wanita, para istri. Berbahagialah keadaanmu jika engkau tidak hidup dalam kumpulan para pencemooh, maka engkau akan menikmati hasil jerih payah daripada suamimu. Engkau akan diberkatin buah kandunganmu, adonanmu, apa saja yang kau berdoakan untuk seluruh rumah tanggamu, engkau diberkati Tuhan senantiasa. Karena engkau menjaga segala kekudusan dan hatimu, dan pikiranmu, dan ucapan-ucapanmu, dan perilakumu, maka lahirlah dari rahimmu anak-anak keturunan ilahi yang gagah perkasa. Diberkatilah anakmu perkasa di bumi dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang diberkati dalam nama Yesus katakan amin. Amin.